Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan barokah selalu. Alhamdulillah, semakin kesini semoga umur kita semakin bermanfaat, semakin bernilai pada diri, keluarga, dan sekitarnya. Saya posisinya di lab teknik lingkungan, keairan dan lingkungan, teknik sipil UMJ. Di sini pada berikutnya saya akan mempelajari atau menjelaskan tentang unit pengolahan air bersih. Ada dua sesi di sini. Yang pertama, unit pengolahan air bersih intinya adalah mengolah air baku menjadi air bersih. Kunci mengolah air bersih adalah aman secara fisik dan kimia. Pemilihan atau penggunaan unit pengolahan sangat tergantung dari input kualitas air bakunya. Semakin tidak tercemar, semakin sedikit atau bahkan tidak perlu unit pengolahan. Tetapi kalau semakin tercemar, semakin banyak unit pengolahannya atau semakin kompleks. Biasanya di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang itu karena penduduknya sudah banyak, unit pengolahan air bersihnya sangat kompleks. Tetapi untuk kota-kota kecil, kota sedang, bahkan kota menengah, itu kadang hanya tampungan saja. Berikutnya lagi. Kemudian, kalau gambaran umum tentang unit pengolahan air bersih yang kompleks tadi, tentunya kita asumsikan sumber air dari sungai. Dari sungai ini ada intake, ada aerasi, ada koagulasi, ada flokulasi, ada sedimentasi, ada filtrasi. Jadi proses dari mulai intake sampai filtrasi itu adalah merubah air baku menjadi air bersih. Merubah air bersih menjadi air minum itu adalah proses disinfeksi atau pemberian kaporit atau klor. Kaporit klor. Kaporit berfungsi untuk membunuh bakteri. Ya, merubah air bersih menjadi air minum. Adik-adik kan jadi tahu mengapa namanya PDAM, ya, bukan PD air bersih atau PDAB karena memang sebenarnya layak minum gitu ya. Yang katanya orang Jepang kalau baru itu mah diminum gitu ya. Mungkin budaya berbeda, termasuk saya bisa beda. Seperti saudara kalau minum kopi di dekat stasiun itu kan pakai jos itu ya. Ada yang orang suka, ada yang tidak, karena itu pakai areng dimasukkan. Sebenarnya itu kan areng itu kan ya apa ya? Itu kan unsur yang kita masuk ada keluar enggak? Kalau enggak keluar kan juga bahaya gitu ya. Kalau enggak sering mungkin enggak apa-apa gitu ya. Berikutnya lagi, nah, intake. Jadi salah satu bangunan itu yang pertama intake. Bangunan pengambil air baku. Take itu mengambil, in itu mungkin tempat mengambil. Biasanya dalam bentuk bendung atau bangunan penangkap air yang ada di pinggir sungai. Bisa atau pipa masuk ke situ atau bisa mata air. Jadi kalau saudara mungkin tadi ke Plunyon, jadi dari Kalurang belok kanan dari bawah gitu ya, nanti ke atas ke Plunyon itu nanti ada sumber air atau intake-nya PDAM Jogja. Dari Kali Kuning itu. Jadi masuk hutan Plunyon itu ya. Di situ sebenarnya tempat habitat si elang, burung elang Jawa. Tapi pasangannya tidak kelihatan. Jadi di intake itu jadi kalau nakal itu orang buaya kecil itu berarti diminum se-Jogja kan gitu ya. Jadi kan kasihan. Jadi sebenarnya kan apa? Kadang-kadang kalau daerahnya hulu, tengah, hilir, kalau hulu itu Sleman, tengah itu kota, hilir itu Bantul. Jadi seringkali si daerah hulu itu diuntungkan karena dapat air bersih. Tapi nanti air kotornya Sleman, kota Jogja itu melewati Bantul. Jadi Bantul itu secara apa? Dia harusnya dapat kompensasi itu dari Sleman ataupun dari kota, gitu ya. Karena dia dilewatkan air kotor. Nanti kalau Bantul itu ngambil air bersih, dia harus bayar ke Sleman, gitu kan. Jadi dia serba salah itu. Nah, itu ditarik pipa besar. Nanti kalau saudara di pinggir jalan Kalong atau mungkin lebih yang ke sana,
itu pipa besar itu melewati Jalan Monjali atau ke atas terus, itu ada pipa besar menuju reservoir Gemawang. Jadi tampungan air yang di situ untuk seluruh Jogja. Jadi kalau seperti apa, zaman dulu ada film-film Gaban, kalau orang nakal kemudian pengen tanda petik teroris itu, dia meracuni itu bisa, tapi itu nggak benar gitu ya, nggak boleh karena dijaga dan itu dosa besar. Jadi di situ pipa besar itu untuk seluruh Jogja karena ini diuji terus di AM Sangaji. Berikutnya lagi itu intake, pengambilan air. Jadi kalau airnya sudah bagus, tinggal ngambil gitu aja. Nah, berikutnya lagi, kalau airnya bermasalah itu aerasi. Aerasi itu adalah ikatan antara udara, oksigen dengan air. Ikatan tersebut bisa terjadi alami, proses aerasi, atau dengan mesin aerator. Nah, kalau paling sederhana adalah saat sudah bukan kran, kamar mandi. Kamar mandi aerasi itu oksigen masuk ke air. Jadi begitu buka kran, airnya mancur. Airnya mancur itu adalah pas airnya jatuh itu ada oksigen masuk di situ. Makanya kalau kita di pancuran kadang-kadang seger karena oksigen masuk gitu ya. Tetapi dengan aerasi juga ada proses ikatan Fa. Jadi seperti apa? Seperti kalau lihat di kamar mandi UMJ, sekali sudah alhamdulillah sudah aman gitu ya. Tetapi kalau di kamar mandi di tempat wudhunya, tempat kampus masjid UMJ itu walaupun sekarang sudah relatif berkurang jauh, itu kalau buka kran nanti begitu mancur itu mesti kadang dinding bawah atau dindingnya tempat wudhu itu kekuning-kuningan. Mengapa? Karena itu ada proses aerasi. Begitu air jatuh itu ada aerasi, Fa nempel di dinding itu. Jadi itu proses alami. Kalau kita misalnya sumur kita mengandung Fa, karena saya buat rumah dulunya sawah, ya. Begitu saya buat rumah, mesti sumur itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mesti mengandung Fa. Walaupun lama-lama berkurang. Nah, karena mengandung Fa, ya kemudian begitu kita tarik pompa, ngerojok ke tandon, tandonnya cepat kuning. Karena apa? Proses aerasi itu. Sehingga Fa-nya nempel di dinding dan dasar tandon. Nanti begitu masuk bak ember atau bak mandi, kita buka kerannya, kuning. Kita diamkan sejenak agar ada proses ikatan Fa dengan oksigen, Fa atau besi tadi, kemudian mengendap. Nah, ini berbeda dengan susu mengandung Fa, besi gitu ya. Karena besi yang di susu itu sudah dibuat demikian rupa, disintesis sehingga tubuh mampu. Tapi kalau ini, dia masuk ke tubuh, itu moga-moga dia keluar lagi menjadi air kecil atau air besar. Itu Fa itu logam ringan. Beda dengan logam berat. Nah, logam ringan itu kalau kita kemakan, kalau tidak terlalu banyak akan keluar lagi. Nah, kita kembali ke sini. Aerator sederhana, kalau kita lihat akuarium itu. Nah, akuarium itu aeratornya sederhana. Itu kan isi oksigen itu. Ikannya kan jadi awet. Dan bening. Mengapa bisa bening? Karena ada proses zat kimia yang tidak diinginkan diikat oleh oksigen mengendap. Jadi oksigen itu memang hebat. Berikutnya lagi, cuma memang aerator itu biaya listriknya tinggi gitu ya. Kalau itu untuk ngolah yang besar. Yumlah adalah merubah air baku menjadi air bersih menjadi air minum. Pemilihan dan kompleksitas unit pengolahan sangat tergantung dari input air bakunya. Apabila mendapat air baku yang bagus, maka tentunya unit pengolahannya sederhana. Sepertinya sumur itu kan tadi di mata jernih, di hidung tidak berbau, di mulut tidak berasa, ditaruh di tangan kok tidak panas atau super dingin, maka fisiknya terpenuhi. Kalau fisik terpenuhi, biasanya kimia terpenuhi, asal tidak kuning-kuningan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya semakin tambah bermanfaat, semakin berguna nantinya, juga semakin barokah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.